Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyam Dirhamsyah dengan NIM 18204 eh, dari kelas C mata kuliah Sosioinformatika dengan dosen Bapak Muslihuddin STMT. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Pelanggaran Etika dan Sanksinya dalam Bidang Teknologi Informasi. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Di era dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti saat ini, teknologi bukanlah hal sulit untuk didapatkan. Hampir semua pekerjaan yang masyarakat lakukan baik di luar maupun kegiatan di rumah sekalipun pastinya selalu didampingi dengan teknologi masa kini yang berguna untuk memudahkan setiap kegiatan yang dilakukan. Kemajuan teknologi telah memberikan sumber informasi dan komunikasi yang amat sangat luas dari apa yang telah dimiliki oleh pengguna teknologi. Segmentasi penerapan teknologi tidak hanya merambah pada lingkup pekerjaan dan kegiatan saja, tapi juga merambah pada kehidupan pribadi masyarakat. Pada dasarnya, pengembangan teknologi informasi memang bertujuan memajukan peradaban manusia. Namun, efek negatif yang ditimbulkan juga semakin banyak terjadi hingga dapat merusak etika dan moral dari setiap individu masyarakat. Salah satu cara menanggulangi masalah ini, masyarakat harus paham mengenai etika dan sopan santun dalam berkomunikasi melalui internet dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Jika seseorang memiliki etika yang baik, maka orang tersebut juga akan memiliki moral yang baik. Untuk itu, makalah ini membahas lebih lanjut mengenai etika dan sanksinya dalam bidang teknologi informasi. Bab 2, Pembahasan. Pengertian etika dan kode etik dalam teknologi informasi. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Secara definisi, etika dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat, sopan santun, nilai mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Etika dan moral juga harus diterapkan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Jadi etika teknologi informasi dan komunikasi adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat, sopan santun, nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang teknologi informasi dan komunikasi yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya adalah kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional dan menjamin keamanan sistem kerja, program aplikasi dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya seperti hacker ataupun cracker. B. Bentuk pelanggaran etika dalam bidang teknologi informasi. Hacker dan cracker.
Kata hacker pertama kalinya muncul dengan arti positif untuk menyebut seseorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer yang lebih baik ketimbang yang telah dirancang bersama. Sedangkan cracker adalah sisi gelap dari hacker dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan, dan sesekali waktu juga melumpuhkan seluruh sistem komputer. Kedua, fraud. Fraud merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, denial of service attack, yaitu merupakan suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakai. Denial of service attack ditandai oleh suatu usaha eksplisit dengan penyerang untuk mencegah para pemakai memberi bantuan dari penggunaan jasa tersebut. 4. Mobile gambling merupakan perjudian dengan menggunakan wireless device seperti PDES, wireless tablet PCS, berupa kasino online dan poker online menawarkan pilihan mobile. 5. Gambling. Perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional, akan tetapi perjudian sudah marak di dunia cyber yang berskala global. Dan kegiatan ini dapat diputar kembali di negara yang merupakan tax haven seperti Cayman Islands yang merupakan surga bagi money laundering. 6. Data forgery. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. 7. Phishing. Phishing adalah usaha untuk mendapatkan informasi sensitif seperti username dan password dengan menyamar sebagai entitas yang dapat dipercaya dalam komunikasi elektronik. C. Sanksi pelanggaran etika dalam bidang teknologi informasi. Yang pertama, Pasal 45 Ayat 1, hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun. 2. Pasal 45 Ayat 2, hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun. 3. Pasal 45 Ayat 3, hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun. 4. Pasal 46 Ayat 1, hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun. 5. Pasal 46 Ayat 2, hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. Pasal 46 Ayat 3, hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun. Pasal 47, hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun. Pasal 48 Ayat 1, hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun. Pasal 48 Ayat 2, hukuman pidana paling lama 9 tahun. Pasal 48 Ayat 3, hukuman pidana paling lama 10 tahun. 9, hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun. Pasal 50, hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun. Pasal 51, hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun. Bab 3, penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Etika teknologi informasi dan komunikasi adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat, sopan santun, nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang teknologi informasi dan komunikasi yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. 2. Contoh bentuk-bentuk pelanggaran etika dalam bidang teknologi informasi antara lain hacker dan cracker, fraud, denial of service attack, mobile gambling, data forgery, dan juga phishing. 3. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar etika dalam bidang teknologi informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Undang-Undang ITE disahkan pada tanggal 21 April 2008.